Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk melaksanakan pelajaran pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa saya hanya menggunakan metode ceramah karena berhubung pelajaran kita kali ini melalui media online. Pertama-tama marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memasuki pembelajaran inti. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita masuki pelajaran inti, saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu, murid dapat mengetahui tentang hukum kurban. Yang kedua, murid dapat menjelaskan sejarah kurban. Yang ketiga, murid dapat mengetahui ketentuan hewan kurban. Dan yang keempat, murid dapat mengetahui tata cara penyembelihan hewan kurban. Dan yang kelima, murid dapat mengetahui cara pemanfaatan daging kurban. Oke, kita masuk ke materi pokok kita yang yaitu ibadah kurban. Nah, kurban menurut bahasa berasal dari kata qabaru yang berarti dekat, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembeli dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Masuk ke hukum kurban. Jadi, berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-2. Berdasarkan ayat di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa berkorban itu hukumnya wajib. Sedangkan jumhur ulama atau mayoritas ulama kita itu berpendapat bahwa hukum berkurban ini adalah sunnah muakkad. Kita ke pembahasan yang kedua, yaitu sejarah kurban. Di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar itu cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesai salat Idul Adha sampai terbenam matahari. Kemudian tempat penyembelihan sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan Idul Adha. Kemudian 4, ketentuan hewan kurban. Hewan yang dimaksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba. Hewan tersebut dapat dijadikan sebagai hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, ataupun sakit. Nah, ketentuan cukup umur itu adalah yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Yang kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Dan yang ketiga adalah unta, sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Dan yang keempat adalah sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya berumur 2 tahun.
Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Nah, yang kelima adalah sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Pada waktu menyembelih hewan kurban itu disunnahkan yang pertama, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan, biasanya seperti membaca basmalah, membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Dan yang kedua itu membaca takbir, dan yang ketiga membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang pembahasan terakhir kita adalah pemanfaatan daging kurban. Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaannya. Selain itu juga sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dan daging mentah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya. Yang kedua, sepertiga untuk fakir miskin, dan yang ketiga, sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan dapat kita terapkan ketika kita ingin berkurban nantinya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.